Oke, halo semuanya, perkenalkan, aku Rasya Fajafiq, aku dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Program Studi Rekayasa Perancang Mekanik. Jadi di sini aku akan mengerjakan tugas pemrograman komputer, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan operasi dalam bahasa pemrograman di Scratch dan Python. Oke, sebelumnya aku ini dari kelompok 4. Lanjut, kita bahas dari tipe data. Tipe data dalam pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis data yang akan disimpan dan diolah dalam program komputer. Selanjutnya ada tipe data dan contohnya di Python. Nah, di Python ini ada banyak. Yang pertama ada integer, yaitu angka bulat, misalnya 10, min 3, 9, 8, 7, dan lain-lain. Yang kedua ada float. Float ini angka desimal, misalnya 1,34, 0,5, 7,8, dan lain-lain. String ini teks. Jadi misalnya kayak halo dan Python. Ini ada boolean, itu nilai benar atau salah. Misalnya kayak true or false. Selanjutnya ada tipe data dan contohnya di Scratch. Scratch ini secara otomatis menangani tipe data, jadi tidak perlu didefinisikan. Contohnya variabel bisa menyimpan teks budi atau angka 100, atau seperti kayak teks lain kayak ingin menyimpan nama hewan favorit, terus hewan favorit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada operasi. Operasi adalah tindakan untuk memanipulasi data seperti penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan. Operasi di Python. Operasi di Python ini pertama ada aritmatika, yaitu ada plus, minus, tanda bintang, terus slash, ada double slash untuk pembagian bulat, ada persen untuk modulus, dan ada double bintang untuk pangkat. Nah, di sini kami ngambil contohnya A itu 10, B itu 3. Jadi seperti contoh di sini, print A plus B itu tanda pagar 13. Tanda pagar ini maksudnya adalah sama dengan ya, hasilnya gitu. Selanjutnya ada print A tanda bintang B. Tanda bintang di sini kan kali, jadi hasilnya 30. Jadi A itu 10, B itu 3. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Yang 3 ini ada A persen. Persen ini modulus A, modulus B, itu 10. Modulus 3, hasilnya itu 1. Jadi sisa bagi dari si 10 bagi 3 ini. Nah, yang kedua ada perbandingan. Perbandingan ini ada double sama dengan, terus ada kurang lebih lebih besar, tanda lebih besar, tanda lebih kurang, tanda lebih besar dan sama dengan, tanda lebih kurang dan sama dengan, ya itu saja. Contohnya seperti print A lebih besar dari B. Karena di sini A itu menunjukkan angka 10, jadi 10 lebih besar dari B. Jawabannya ada true, benar. Nanti ada logika, yaitu and or not. Misal print A lebih besar dari 5 and B lebih besar dari B lebih kecil dari 10. Yang kita lihat A ini 10 lebih besar dari 5, benar, dan B lebih kecil dari 10, ya benar. Selanjutnya ada operasi di Scratch. Yang pertama ada aritmatika. Untuk di Scratch ini gunakan blok seperti plus, minus, tanda bintang, dan slash di kategori operator. Contohnya blok terus skor plus 10 untuk menambahkan skor. Yang kedua ada perbandingan. Gunakan blok seperti tanda lebih kurang, tanda lebih besar, dan tanda sama dengan. Contohnya seperti blok, skor, lebih besar dari 50 untuk memeriksa skor. Yang ketiga ada logika. Gunakan block and or not di kategori operator. Dan nanti ini semua akan saya jelaskan di Python dan di Scratch dan di Replit. Langsung kita lanjut ke step berikutnya.
Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut. Di sini saya akan mencontohkan sebuah project sederhana dan menyatakan pengaplikasian variabel di Scratch. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu secara sederhana. Variabel ini menyimpan beberapa nilai yang bisa digunakan kembali dalam kode. Jadi kalian itu bisa menghapusnya, kalian bisa memodifikasinya dan lain-lain. Jadi ketika kita menanyakan nama, kita harus mengingat dan menyimpan dalam memori. Dan ini sama seperti analogi memori manusia. Ketika kalian bertanya siapa namamu, kamu mencoba mengingat nama orang itu agar tidak perlu bertanya lagi setiap bertemu dengannya. Nah, dalam kode ini kita akan menggunakan variabel untuk menyimpan nama. Kita bertanya apa nama kamu, dan kita menunggu dan kita sudah punya. Jadi kita bisa buat variabel di Scratch. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya cara membuat variabel di Scratch. Pertama kita ke kolom kode, kita cari variabel. Nah, di sini make variable ya. Di sini bebas kalian mau memberikan nama variabel apa, misalkan nama pengguna atau hewan favorit dan yang lain. Di sini saya akan mencontohkannya dengan nama pengguna. Dan kalian bisa memilih untuk sprites, untuk semua sprites atau hanya sprite ini saja. Oke, tinggal kalian klik OK. Di sini sudah muncul variabel kalian. Dan di sini juga muncul indikator variabel ya, nama pengguna. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita masukin yang set ini. Oke. Nah, di sini kan set ini kan masih variabel bawaan dari si kodenya nih ya. Jadi kita setting. Jadi tinggal kita pencet, kita pilih kita mau variabel apa. Jadi saya pilih yang variabel nama pengguna. Setelah itu kalian taruh bloknya di atas blok ini. Oke. Siapa namamu? Oke. Oke. Terus di sini kita taruh answer-nya. Nah, oke. Dan di sini di blok yang ini kita taruh juga variabel kita. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti ini. Kita klik start. Coba mau misal Rasya. Halo Rasya. Oke. Nah, jadi di sini variabel kita ini udah menyimpan nama Rasya ini. Nah, di sini juga si sprite-nya ini juga sudah memunculkan nama Halo Rasya. Jadi ini hasil dari blok yang di sini. Coba kita pencet ulang.
Siapa namamu? Rasya. Dan dia otomatis uh, menjawab dari si variabel yang kita telah buat, yaitu Rasya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat contoh variabel lain. Make variabel lagu favorit. Oke. Nah, di sini kita buat variabel baru. Kita set lagi, kita taruh di bawah sini. Dan di variabel yang baru ini, karena lagu favorit, jadi misalnya lagu favorit saya yaitu Always. Salah, jangan Always. Dewi. Nah, di sini sudah. Bentar. Nah, di sini untuk variabel lagu favorit kita itu udah ke set. Seperti di sini sudah muncul juga Dewi. Nah, saatnya kita mengaplikasikan ini semua. Jadi kita ambil blok. Wait. For 2 second. Dan kita ambil ini lagi, blok say hello. Dan kita ambil blok ini. Nah, dan kita tulis favorit lagumu. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal masukin lagi si variabel ini, variabel lagu favoritnya, gitu masukin. Jadi itu udah ke save semua ya, jadi kayak udah tersimpan itu, jadi tinggal di aplikasiin saja. Misalnya kita ulang. Siapa mau? Halo Rasya. Favorit lagumu Dewi. Nah, ini berarti dia sudah tahu tanpa harus kita ngejawab dulu. Nah, itulah fungsi dari variabel. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kan saya sudah mengaplikasikan variabel, yaitu variabel tipe string. Ini semua itu tipe string, yaitu teks. Nah, di sini karena sudah teks semua, saya akan menambahkan satu variabel lagi, yaitu berupa angka. Dan di sini saya akan menuliskan umur. Nah, di sini variabel umurnya sudah ada. Langsung kita set. Oke. Kita pilih variabelnya kita pilih umur. Kita set umur kita misal 17. Oke. Dan di sini kita taruh kode lagi, yaitu say hello ini. Kita masukin operasi lagi. Salah. Say hello.
jangan begini, terus kita pilih di kontrol yang buat kode buat weight-nya gini, kita masukin variabel, terus kita tulis umurmu, oke. Dan di sini kita input, kita harus inputnya yang variabel umur. Nah, kalau udah gini, coba kita play. Siapa namamu? Rasya. Halo Rasya. Favoritmu Dewi, umurmu 17. Nah, ini termasuknya dia string juga, cuma dia berupa angka, bilangan bulat ya. Oke. Nah, guys, di sini saya menambahkan blok baru, yaitu variabel baru, yaitu variabel umur di masa depan. Dan di sini saya mengaplikasikan operator, yaitu tanda plus ini, sebagai variabel umur saya di masa depan, di 10 tahun mendatang. Jadi di sini kalian taruh variabel, yaitu variabel masa depan, yang dimana isinya itu umur ditambah 10 tahun, 10 angka, 10 angka ya. Nggak 10 angka sih, kayak ditambah 10 aja. Yang dimana itu adalah hasilnya nanti itu umur kalian 10 tahun lagi. Dan di sini saya juga taruh kode yang isinya umurmu 10 tahun lagi dan jawabannya itu variabel masa depan. Mari kita coba kerjakan. Terus kita play. Siapa namamu? Rasya. Berapa umurmu? Oke, halo Rasya, favoritmu Dewi. Umurmu 10 tahun lagi, 27. Dan ya, benar. 10 tahun lagi, umur saya 27. Yang dimana di sini set variabel umur saya set 17. Dan di sini saya tambah 10, jadi hasilnya 17. Oke, halo semuanya. Jadi di sini lanjut ke Python. Di sini saya menyontohkan membuat variabel di Python, khususnya di aplikasi di web Replit. Oke. Yang pertama, karena kan kalian sudah ada ininya, nanti tinggal kalian kita tulis variabel kita. Terserah kalian mau variabel apa. Kalau di sini saya favorit. Nah, kalau membuat variabel itu, kan kalau di Scratch itu kan dia spasi seperti ini ya. Kalau di Python itu dia tinggal kalian tambahin underscore. Oke, underscore, misal animal. Nah, oke. Dan kalian tambahin tanda kutip, misal cat. Jadi setiap kalian taruh buat variabel, pasti kalian tambahin tanda kutip ini. Oke, kita lanjut. Ya, di sini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini langsung aja kita buat suatu project yang dimana kita melangsungkan pengaplikasian variabel di
Python ini. Oke. Jadi yang pertama kalian tulis name dengan input terus tutup kurung terus what di sini kalian spasi dan kalian tanda petik tutup kurung. Okay. Nah di sini promnya ketahuan ya. Jadi itu promnya itu objek sama dengan tanda kutip, koma, slash, terus tutup kurung. Nah ini tuh str itu string. Oke. Selanjutnya kita tulis print kurung terus tanda kutip lagi hello terus kasih kutip tanda plus terus name. Nah udah. Yang tiga itu di sini saya ngambilnya variabelnya itu user underscore age. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau variabel itu spasinya itu pakai underscore sama dengan int terus input tutup kurung nah di sini promnya udah kelihatan ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada future. Kita pakai underscore lagi karena ini masih variabel. Terus user age. Nah di sini promnya udah kelihatan ya, jadi tinggal kalian ikutin. Age plus 10. Selanjutnya ada print. Nah, promnya juga di sini udah kelihatan ya. Jadi tinggal kalian ikutin aja. In 10 years you will be string plus dulu str user age. Nah, ini udah selesai. Coba kita aplikasiin. Salah. Ada yang salah di line pertama. Line pertama ini saya lupa masih tanda kutip. Nah, gitu. Kalau gitu, what's your name? Kita tulis Rasya. Hello Rasya, how old are you? Kita tulis 17. In 10 years you will be 27 tahun. Oke. Jadi di sini konsepnya sama seperti yang di Scratch tadi. Dan ini promnya. Tinggal kalian ikutin aja, oke. Mungkin segitu dulu. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, oke guys, kita lanjut lagi. Jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian gimana caranya add comment di Python dan di Scratch. Pertama di Scratch, kalian tinggal klik kanan di kode yang kalian mau untuk kalian
taruh notes atau taruh komen, yang kalian pencet add comment, dan di sini kalian ketik semau kalian, sebutuhnya kalian mau ngetik apa di kode ini ya. Ini bisa kalian kecilin, bisa kalian gedein ya. Dan kalau kalian cancel pun juga bisa, tinggal kalian pencet X ini. Misal di sini juga kita bisa komen ya, bisa kita geser-geser. Oke. Nah, selanjutnya cara add comment di Python. Oke, jadi di sini aku misal mau add comment. Nah, setiap add comment di Python ini kalian harus dahuluin dengan tanda pagar gini, oke. Spasi misal aku nah, ini udah ada template-nya juga. Ask the user for their age and tell them how old they will be in 10 years. Nah, seperti ini guys. Jadi, perlu diingat kalau kita ingin add comment di Python itu harus ditambahin harus diawali dengan tanda pagar ini, oke. Jadi misal kalau ini kita dulu ya. Jadi misal nih di kode pertama ini aku tambahin tanda pagar di sini juga, terus kita play. Nah, jadinya yang kebaca cuman si kode yang nomor 3 sampai 5 ini, karena di nomor 1 dan nomor 2 ini sudah jadi notes karena dia sudah diawali dengan tanda pagar. Begitu guys. Nah, aku mau jelasin kenapa penting sih komentar dalam pemrograman ini. Jadi dengan komentar ini kita bisa menuliskan tujuan dari setiap komentar yang kita tulis. Jadi setelah ada program dilihat lagi setelah beberapa waktu, jadi kita bisa lebih cepat memahaminya gitu. Terus selanjutnya memudahkan debugging. Ya, apa sih debugging itu? Debugging itu mencari kesalahan ya. Jadi saat program tidak berjalan sesuai harapan, komentar membantu kita mengetahui bagaimana yang seharusnya itu melakukan fungsinya sendiri gitu, sehingga lebih cepat menemukan kesalahannya. Dan yang lainnya kayak bikin pemrograman jadi lebih rapi aja sih, lebih tersusun gitu, kayak lebih terstruktur lah. Jadi mudah dipelajari dan bisa menjadi referensi buat orang banyak gitu. Oke semuanya, lanjut lagi. Nah di sini saya akan melanjutkan untuk membuat project yang bernama variable hours to study, oke? Nah di sini kalian buat algoritma dulu. Ini tuh ada step pertama dan step kedua. Yang pertama ini kalian yang pertama itu menanyakan jumlah jam tidur. Jadi kita menanyakan sesuatu kepada pengguna, terus disimpan. Selanjutnya ada menanyakan jumlah jam kerja, lalu kalian simpan lagi, terus kalian menanyakan jumlah jam santai dan kalian simpan lagi. Nah, dan ini kita memiliki 3 variabel yang berbeda, dan ini variabelnya sleeping hours, working hours, dan relaxing hours. Dan jadi kita akan menghitung jam yang tersedia, yang rumusnya adalah 24 jam dikurang jam tidur, terus ini harusnya ditambah ya. Jam tidur, terus jam kerja, jam santai, dan minus 3 jam
untuk makan dan bersih-bersih dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu kami akan mencetak jam yang tersedia itu di Scratch. Nah, ini semuanya saya akan contohin di dalam Scratch, oke? Nah, ini saya sudah buat, ya. Ini saya sudah buat, dan jangan lupa kalian add comment. Add comment itu step-step yang algoritma yang sudah kalian buat, yaitu step pertama ini. Kalian masukin komen di Scratch. Dan terus, pertama tuh kalian masukin di kode sensing ini, yaitu S. Kalian tanya how many hours do you sleep per day, berapa jam kamu tidur per hari. Terus selanjutnya kalian taruh variabel jam tidur. Terus kalian taruh lagi kode sensing menanyakan berapa jam kamu bekerja. Terus kalian masukin juga variabel jam kerja. Terus selanjutnya kalian masukin lagi kode sensing berapa jam per hari yang ingin kamu buat nyantai gitu. Dan kamu masukin juga variabel jam santai. Dan selanjutnya kita masukin juga yang rumus yang telah kita buat tadi. Ini rumus ketersediaan jam, kayak jam yang tersisa, yaitu 24 dikurang sleeping hours, ya jam tidur, ditambah jam kerja, ditambah jam santai, ditambah 3. Oke? Dan selanjutnya kalian ini bisa kalian tambahin ya, ini terserah. Jadi kayak kamu memiliki berapa jam gitu, berapa jam yang tersedia untuk kamu belajar per hari gitu. Jadi jam yang tersedia ini hasil dari rumus ini ya guys. Oke? Nah, ini langsung aja kita coba play. Misal saya tidur itu per hari 7 jam. Berapa jam kamu udah? 75 itu berarti 8 jam. Relax ya paling 2 jam. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi ini setelah kita masukin variabel-variabel ini, dan langsung muncul jawabannya, yaitu you have 4 hours to study each day. Jadi saya mempunyai 4 jam untuk belajar setiap harinya. Dan itu didapatkan dari rumus-rumus ini dan variabel-variabel yang kita buat. Oke? Nah, lanjut kita ke step kedua. Oke, teman-teman, lanjut. Kita ke step yang kedua, yaitu seperti di sini. Ini udah saya buat. Oke. Nah, jadi ini konsepnya sama sebenarnya sama yang step 1 tadi. Cuman ini ada beberapa tambahan seperti jam tersedia di hari biasa, jam tersedia di hari libur, dan total jam yang tersedia gitu. Nah, di sini oke. Seperti ini, konsepnya sama, benar-benar sama. Cuman ini kalian tinggal tambah-tambahin aja, ya. Oke. Kita coba play. How many hours do you sleep a day? Misal 7 jam. How many hours do you work per day, including 8 jam. Per week ya, ini per minggu ya. Do you want to relax? Per hour. Nah, jadi di sini dia udah jawab. Nah, ini kita coba kita ramein aja ya. Misal 5
3 detik deh dari mereka. Kita bahas. Nah, ini coba kita ulang. 7 hour, 8 hour, 4 hour, 4 hour. Dari sini dia ngasih tahu kita punya 2 jam tersedia, 2 jam bebas di weekday, 2 jam tersedia. Terus 14 jam tersedia di weekend, dan total tersedianya itu 66 jam. Oke. Ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Pak Raufik yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rasya Syafiq izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.